Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, bukanlah sosok asing bagi masyarakat Indonesia. Seorang politisi berpengalaman, beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2014 hingga 2017. Setelah masa jabatannya, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, perusahaan minyak dan gas bumi milik negara, dari tahun 2019 hingga 2023. Pengangkatannya disambut dengan beragam reaksi, ada harapan dan juga keraguan. Para pendukung memuji reputasinya yang dikenal efisien dan tidak toleran terhadap korupsi. Namun, para kritikus mempertanyakan kurangnya pengalaman beliau di sektor energi. Masa jabatan Ahok di Pertamina ditandai dengan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan memberantas korupsi di dalam perusahaan. Beliau menerapkan sejumlah reformasi yang bertujuan untuk merampingkan operasional dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Upaya beliau bukannya tanpa tantangan, karena beliau menghadapi perlawanan dari kepentingan yang sudah mengakar di dalam perusahaan. Terlepas dari hambatan tersebut, masa jabatan Ahok di Pertamina secara umum dipandang sebagai periode perubahan positif. Beliau meninggalkan perusahaan pada tahun 2023, tetapi warisannya tetap terasa. Terutama mengingat peristiwa baru-baru ini yang telah membawa Pertamina kembali menjadi sorotan karena alasan yang salah. Pada tanggal 13 Maret 2025, Ahok mendapati dirinya berada di tengah-tengah sebuah berita yang sedang berkembang, yang mengejutkan Indonesia. Beliau dipanggil oleh Kejaksaan Agung, atau Kejagung, terkait kasus korupsi. Panggilan ini mengejutkan banyak orang, mengingat reputasi Ahok sebagai pejuang anti korupsi. Ahok dipanggil untuk hadir di gedung Kejagung pukul 10 pagi WIB. Kehadirannya dibutuhkan bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi dalam kasus yang diduga terjadi saat beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berita pemanggilan Ahok menyebar dengan cepat, mendominasi berita utama dan memicu diskusi publik yang intens. Banyak yang ingin tahu tentang kasus ini, dan sejauh mana keterlibatan Ahok. Kasus korupsi yang membawa Ahok ke Kejagung berpusat di sekitar pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina, anak perusahaannya, dan kontraktor mitranya. Dugaan korupsi ini diyakini terjadi antara tahun 2018 dan 2023, periode yang tumpang tindih secara signifikan dengan masa jabatan Ahok. Kejaksaan Agung secara khusus sedang menyelidiki dugaan penggelapan, penyuapan, dan pencucian uang terkait pengadaan dan penjualan minyak mentah. Kasus ini melibatkan transaksi keuangan yang rumit dan jaringan individu serta perusahaan, menjadikannya penyelidikan yang menantang. Meskipun Ahok sendiri tidak terlibat sebagai tersangka, wawasannya sebagai mantan komisaris utama dianggap penting untuk mengungkap detail kasus yang rumit ini. Pengetahuannya tentang cara kerja internal Pertamina, proses pengambilan keputusan, dan para pemain kunci yang terlibat dapat terbukti sangat berharga bagi penyelidikan. Pemanggilan Ahok, seorang tokoh yang sering dikaitkan dengan transparansi dan akuntabilitas, telah membayangi Pertamina. Perusahaan yang sudah diawasi ketat atas kinerja keuangan dan catatan lingkungannya, kini menghadapi pukulan serius terhadap citra publiknya. Kasus korupsi yang sedang berlangsung telah menyalakan kembali kekhawatiran publik tentang maraknya korupsi di perusahaan BUMN. Hal ini juga memicu perdebatan tentang efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah skandal semacam itu. Seiring berjalannya penyelidikan, publik menunggu dengan napas tertahan. Hasil dari kasus ini dapat memiliki implikasi yang signifikan, tidak hanya bagi Pertamina, tetapi juga bagi upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi dan mempromosikan tata kelola yang baik.